Pelayan melihat sekeliling tidak ada orang lalu langsung menggigit bibir pria itu. Setelah menggigit, dia juga mencicipi kebahagiaan pria itu dengan seksama. Kemudian dia langsung mengatakan ingin menikahi pria itu di tempat. Dan juga ingin memberinya seorang anak yang luar biasa. Wajah pria itu berubah drastis. Merasa telah bertemu jebakan. Jadi dia langsung naik sepeda motor listrik dan melarikan diri. Wanita cantik itu mengejar dengan mobil balap. Dan pria itu bisa mendapatkan keberuntungan ini. Hanya karena ayahnya meninggalkan sebuah toko kecil untuknya. Tapi toko kecil itu terletak di tengah hutan yang dalam. Biasanya bahkan tidak ada seekor burung pun. Ketika dia mengeluh ayahnya membuka toko di tempat yang jelek ini. Terdengar suara ketukan di pintu. Pria itu membuka pintu dan melihat. Dia menemukan seorang wanita cantik berpakaian kuno berdiri di luar. Dia awalnya mengira orang itu sedang bermain peran. Ternyata, suara menggeram penuh rasa hormat dari belakang wanita itu. Langsung membuat pria itu gemetar ketakutan. Wanita cantik itu mengungkapkan bahwa dia adalah kaisar wanita dari negara besar. Meminta pria itu segera mengeluarkan keripik pedas dari tokonya. Saat pria itu bergegas pergi untuk mengambil keripik pedas. Dari luar pintu terdengar suara naga mengaum. Pria itu segera datang ke pintu untuk memeriksa. Terlihat seorang pria tua datang dengan naga. Pria itu terkejut melihat pemandangan ini hingga kakinya lemas. Pria tua itu tidak peduli dengan ekspresi terkejut pria itu. Begitu datang, langsung disuruhnya untuk merebus mie instan. Pria itu masih berpikir hari ini adalah hari apa. Setelah permaisuri dan orang tua itu makan hingga kenyang, pria itu dengan penasaran bertanya tentang identitas mereka. Buah-buahan ajaib mana yang belum mereka coba? Haruskah dia mengandalkan toko kecilnya ini? Orang tua itu menyatakan bahwa ada penghalang di semua alam. Tidak boleh sembarangan melintas. Namun, tokonya bisa menembus semua alam. Makanan lezat dari alam atas tidak ada yang sebanding dengan mie instannya. Pria itu baru menyadari mengapa orang tuanya memintanya untuk menjaga toko kecil itu. Setelah itu, keduanya hendak membayar dan pergi. Namun, permaisuri tergesa-gesa keluar dan lupa membawa uang. Apa ini? Ini benar-benar membuat saya bingung. Barang ini adalah papan nama leluhur suci dari ajaran suci benua besar. Karena dia sudah mengakui kamu, maka mulai hari ini, kamu adalah leluhur dari ajaran suci itu. Hanya saja saya tidak tahu di zaman mana kamu berada. Apakah masih ada leluhur dari leluhur suci itu? Ambillah. Jika demikian, maka saya akan menggunakan barang ini sebagai dasar. Barang ini bernama, mengubah hari dengan menembus langit. Selama itu adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Ketika hati bergerak, ia bisa langsung muncul di tanganmu. Namun, barang ini hanya bisa digunakan sekali. Mengenai cara penggunaannya, kamu sendiri yang menentukan. Serius? Atau jangan-jangan ini bohong? Kamu tidak mungkin sedang menipuku, kan? Sudah makan dan minum hingga kenyang. Di masa depan, bertindaklah dengan hati-hati. Juga saatnya untuk kembali. Aku akan membersihkanmu. Nanti kita bertindak, ya. Pastikan untuk lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Saya juga harus kembali untuk mengurus urusan negara. Saya pergi dulu. Setelah kedua orang itu pergi, mantan istri pria itu juga datang ke toko kecil. Tanpa ragu, dia ingin bercerai dari pria itu. Dia adalah CEO wanita kaya raya. Sementara itu, pria tersebut terjebak dengan wasiat ayahnya. Sepanjang hari menjaga toko bobrok ini, merasa bahwa pria itu sama sekali tidak layak untuknya. Pria itu sebenarnya ingin menjelaskan alasannya, tapi istri tidak sabar memintanya untuk segera menandatangani. Justru saat itu, pria kaya generasi kedua masuk, menyatakan bahwa mantan istri pria itu sudah hamil anaknya sejak lama. Tidak pernah terpikir untuk menjadikan pria ini sebagai pengambil alih tanggung jawab. Ye Chen dengan marah bertanya kepada mantan istrinya. Namun, mantan istrinya mengungkapkan rahasia yang tidak diketahuinya. Ternyata, ayah Ye Chen dibunuh dengan racun oleh Taiping. Dan pria kaya itu juga menantang dan mengatakan, dia yang menyuruh wanita itu meracuni. Ye Chen yang menangis darah memberikan satu pukulan, memukul pria kaya itu hingga jatuh. Pria kaya itu segera memanggil orang-orangnya, menghajar Ye Chen dengan keras, kemudian menarik tangannya, memaksanya untuk mengenakan jubah, dan juga membuat Ming Sue terkapar tak berdaya. Ye Chen bersumpah akan membalas dendam atas pengorbanan itu. Saat itu, beberapa mobil mewah berhenti di depan rumah. Apakah kalian yakin? Putranya sudah ada di sini. Tidak mungkin salah. Visi dari perintah suci itu berasal dari sini. Perut putih Santo Putra itu, putra suci, pasti ada di sana. Semoga kali ini tidak ada kesalahan. Pemimpin kita dalam keadaan kritis. Kita tidak bisa menunggu lagi. Ini sangat panas untukku. Dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Apa yang terjadi dengan tindakan ini?
Dia adalah orangnya. Dia adalah Santo Putra itu. Dia adalah Santo Putra. Putra Kudus. Bagaimana bisa begitu berantakan? Tidak peduli. Apakah dia Santo Putra? Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Wanita cantik. Ada urusan. Perasaan tidak nyaman ini. Aku tidak bisa melihatnya. Siapa kamu? Di siang bolong. Dunia penuh dengan serigala. Apakah kau tidak khawatir tentang bahaya ini? Putra suci. Mari kita menikah. Apa kamu gila? Baru saja datang sudah menciummu paksa. Ya sudah, lupakan. Kamu sekarang harus menikah denganku. Putra suci. Ming Sue tidak sakit. Ming Sue baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan. Dokter mengatakan Ming Sue sangat sehat. Jebakan. Kamu bikin aku kesal lagi, ya? Santo. Kenapa lari? Kenapa hanya terdiam? Kejar dia. Kakak, jangan kejar lagi. Kamu sudah mengejar aku lebih dari 30 km. Jika mau melompat, lompatlah ke orang lain. Aku seorang yang sangat miskin. Permisi. Sialan tua. Jangan biarkan dia berhenti. Berdiri di tempat. Ini semua. Cukup. 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 Paling tidak cukup untuk mengubur mie kecilku. Di depan suamiku. Bersihkan mulutmu. Bersih. Sangat bersih. Putra suci. Kita kehilangan jejak. Tapi aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Nama asli putranya adalah Ye Chen. Dia tinggal di dekat kita. Ditemukan sebuah toko kecil. Kita bisa mengirim orang. Menjaga toko. Tidak perlu, jika kita membiarkan Santo Putra kabur lagi. Itu akan sulit dicari. Kamu atur orang. Segera pergi menyiapkan hotel Wang Chao. Saya ingin mengadakan sebuah pernikahan untuk nenek leluhur. Menghindari pria yang bersama wanita cantik. Menerima telepon. Pihak lawan menyatakan ingin membeli barang di tokonya. Dan berjanji untuk memberinya biaya sebesar 200.000. Setelah mendengar, pria itu mengira itu penipuan dan kemudian memutuskan telepon. Saat itu, menerima deposit sebesar 100.000. Tanpa disadari pria itu terperangkap dalam jebakan wanita cantik. Keesokan harinya pria itu membawa pesanan untuk menyelesaikan sisa pembayaran. Namun bertemu dengan pria kaya generasi kedua dan mantan istri. Mantan istri berpikir pria itu ingin mengejar pernikahan sampai sini. Kemudian mengatakan untuk membiarkannya menggunakan nama buatan sendiri. Pria itu menjelaskan bahwa dia hanya datang untuk menyerahkan sesuatu. Pria kaya generasi kedua sama sekali tidak percaya pada kata-kata pria itu. Lalu memanggil satpam, membuangnya keluar. Putra datang pada waktu yang tepat. Pria ini sungguh tidak berguna. Tidak hanya mengacau pernikahan Nona Suci, juga berani menyerang wanita saya. Segera kirim orang. Membawa kamu, menyirami ikan dengan harta terbaik. Selama 3 tahun penuh, Chu Mengyao, saya selalu mengikuti semua harapanmu. Saya telah memberi semuanya di rumah. Telah diberikan untukmu. Tidak disangka berakhir seperti ini. Hasil seperti ini sangat mengecewakan saya. Kamu juga tahu ini sudah 3 tahun. Jadi, kamu tahu, 3 tahun masa muda. Bagi seorang wanita, satu pun tidak penting. Hari ini, aku akan mengubur hidupmu ini. Menguburku, masa muda 3 tahun yang lalu. Semua berhenti. Qi Yuejun, di tengah keluarga Zhong di Haicheng, bertengkar dengan emosi Santo yang mulia. Anda masih harus mengatakan, harus merekam Santo yang mulia sampai mati. Cendana memberi makan ikan. Pria yang berani menyentuh Bai Ling Sueku. Mencari maut. Sebarkan berita. Gereja api suci di Haicheng. Semua anggota gereja berkumpul. Yang tidak datang dalam 3 menit. Semuanya bukan apa-apa. Butuh dia untukku. Aku bukan datang untuk membuat keributan. Aku datang untuk mengantar barang. Hotel Dinasti memesan sejumlah barang dariku. Jika kalian berani menyerangku, semua barang ini adalah milikmu. Pengiriman barang. Hotel Dinasti selalu ada proyek belanja. Bagaimana bisa seperti seorang pemilik toko kecil, pelayan? Jangan buang waktu bercakap-cakap dengannya. Segera butuh dia. Jika tidak, kita akan tertunda. Pernikahan Tuan Suci. Kita semua berhutang maaf. Apa kamu tidak mendengar kata-kata Zheng Shao? Berani menggerakkan tangan. Biarkan aku pergi. Lepaskan. Berhenti. Papan nama api suci. Bagaimana bisa ada padamu? Siapa sebenarnya? Barang ini adalah ajaran suci masyarakat. Papan nama sang putra dari ajaran api suci. Karena dia sudah menganggap, dia mulai dari dahulu sudah menjadi sang putra dari ajaran api suci. Hanya saja tidak tahu,
Zaman tempat kamu berada. Apakah masih ada papan nama Sang Putra? Yang suci tahu. Ajaran Roh Kudus yang hamba katakan. Dan ajaran Roh Kudus dari ajaran suci. Apa hubungannya? Sang Putra tidak salah. Hanya bisa menipumu. Adalah Sang Putra. Kamu adalah Sang Putra. Jika kamu adalah Sang Putra, Zheng Sao kita adalah pengikut ajaran api suci. Meng Yang, kamu adalah mantan istrinya. Kamu datang untuk memberitahu semua orang. Dia sebenarnya adalah pengikut ajaran suci. Dia hanya seorang yang tanpa apa-apa, menghidupi dirinya dengan membuka toko kecil. Bahkan jika mati, tidak ada yang peduli. Seorang pemilik toko kecil masih berani menyamar sebagai Sang Putra. Benar-benar menganggap dirinya penting. Apa yang terjadi dengan papan nama api suci ini? Pengawas Li adalah orang dari ajaran api suci. Tampaknya, dia tertarik dengan papan nama ini. Sangat peduli ya. Dua papan nama ini mengeluarkan kilau yang jelas. Menurut pendapat saya, papan nama ini pasti dia untuk menyusup ke lokasi pernikahan untuk memalsukannya. Palsu. Anak ini ya, benar-benar mencari kematian. Tidak hanya menyinggung Zheng Sao, juga berani memalsukan papan nama Santo Putra. Kalau saya jadi dia ya, sudah pasti akan mengakhiri hidupnya untuk meminta maaf. Sungguh, papan nama itu benar. Hanya Santo Putri dari Gereja Api Suci menyatakan bahwa Santo Putra sudah lahir. Papan nama kami barulah bisa merasakan, ya, bukan aku. Saya mengenal Santo Putra. Pemimpin Gereja Api Suci memang harus benar. Zheng Sao, jangan sampai tertipu olehnya ya. Apa artinya? Apa kamu belum paham? Hari ini adalah Santo Putri dari Gereja Api Suci. Pernikahan dengan Santo Putra. Jadi mereka berdua pasti muncul bersamaan. Apalagi Santo Putra dari ajaran api suci, pasti seorang yang memiliki kemampuan tinggi, tokoh yang menggegerkan dunia. Namun dia, bahkan seorang penjaga kecil, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia adalah Santo Putra, murid terlemah dari ajaran api suci? Semua adalah guru bela diri yang terkenal. Tapi jika dia benar-benar Santo Putra, bagaimana mungkin seorang yang bahkan tidak bisa mengalahkan penjaga kepala? Saya sudah menemukan anak ini di luar pantai kota laut. Pernah membuka makam apa? 3 generasi nenek moyang adalah orang biasa. Tidak ada hubungan dengan ajaran api suci. Sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi, kipas api suci ini, pasti dia mencurinya. Pasti dia yang mencuri. Dibawa paksaan keluarga. Dipaksa menikah dengannya selama 3 tahun. Apa latar belakangnya? Saya sudah sangat tahu. Tapi jika dia benar-benar Santo Putra, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Ternyata begitu. Anak muda, kamu tidak hanya mencuri ajaran api suci kami, posisinya yang tertinggi. Kamu juga menyamar sebagai Santo Putra. Tidak. Menurut aturan ajaran, dalam kondisi di Siska dengan ribuan luka, orang-orang berhenti. Laporkan kepada Putri Suci. 3.000 ajaran di kota laut telah semua tiba. Silakan beri perintah, Putri Suci. Laporkan kepada Putri Suci, pimpinan ajaran api suci, juga dalam perjalanan menuju sini. Sangat baik, semua pengikut ajaran, ikuti saya. Menyambut kembali Santo Putra dengan hormat. Panji Api Suci. Hanya kamu, bahkan sebagai hantu pun aku tidak akan membiarkanmu pergi. Lalu kamu, jadilah hantu saja. Apa yang sedang terjadi? Jangan berlama-lama, segera lakukan, agar nanti tidak membuat mata Nona Suci tercemar. Aku tidak percaya. Nona Suci. Dia Cheng. Kamu sudah mati. Nona Suci sudah datang. Drama apa? Nona Suci. Saya Zheng Jian dari keluarga Zheng di Haicheng. Saya menemukan ada pencuri yang mencuri panji api suci. Pencuri sudah kami tangkap bersama Li Chengguo. Dengan bekerja sama dan panji api suci, seharusnya tidak merendahkan diri. Nona Suci, mohon bantuannya untuk menghukum Zizi. Kamu bilang itu dia mencuri perintah api suci dari ajaran saya. Memang benar, saya tidak melakukannya. Masih berani berdalih. Mohon, Yang Mulia, betullah ayah dan anak. Orang ini keras kepala. Di pernikahanmu, pencuri besar pun sudah cukup. Sekarang, masih berani di depan semua orang mencuri perintah api suci, menodai ajaran api suci. Mohon, sang perawan, bertindaklah. Butuh anak-anak itu atas nama ajaran api suci. Tolong, Nona Suci, butuh ayah dan anak ini atas nama ajaran api suci. Mohon,
Yang Mulia, betullah anak-anak itu. Atas nama ajaran api suci. Mohon, Yang Mulia, betullah anak-anak itu. Atas nama ajaran api suci. Apakah kamu tidak rela sedikit pun, tidak berani menyinggung ajaran api suci? Segera hancurkan diri sendiri. Mungkin Yang Mulia akan menunjukkan belas kasih yang besar. Masih bisa dibandingkan dengan tubuhku yang utuh. Ini memang merupakan hukuman mati. Namun, hari ini saat sang perawan dan sang putra menikah, tidak pantas mengungkapkan kelemahan. Masalah ini, mari kita tunda untuk sementara. Sekarang, mari kita mengundang sang putra ke atas panggung, untuk melanjutkan percobaan bersama saya. Tadi terjadi apa? Sepertinya saya mendengar suara orang. Sang putra, di manakah sang putra? Sang putra tidak ada di depan kamu. Sepertinya sang putra sedikit malu. Saya akan melakukan ini sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Ye Chen, kamu tidak membawa jalan tanpa sang perawan. Apa yang salah denganmu? Apa yang salah denganmu? Pergi jauh-jauh. Silakan, putraku yang kudus.